Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Zainab Empujaina SHMH. Kami adalah dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Bandar Lampung. Di Universitas Bandar Lampung, saya sebagai dosen tetap Fakultas Hukum dan sebagai Kepala Pusat Studi Kajian Narkoba Universitas Bandar Lampung, atau sering dikenal atau disebut dengan PSKN. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan mata kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus, terdiri dari materi, tugas, UTS, dan UAS. Untuk pembagian materi, pertemuan pertama sampai ke-7 akan disampaikan oleh saya, Dr. Zainab Empujaina SHMH. Kemudian pertemuan ke-8 akan kita laksanakan ujian tengah semester dengan dua cara, online dan offline. Kemudian pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 akan disampaikan oleh tim saya. Kemudian terakhir pada pertemuan ke-16 akan kita laksanakan ujian akhir semester dengan dua cara pilihan, yaitu online dan offline. Baik, untuk tugas akan disampaikan pada pertemuan kedua dan akan dikumpulkan pada pertemuan ke-8. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah kita Hukum Tindak Pidana Khusus sebagai berikut. Baik, untuk rencana pembelajaran semester yang akan kita tempuh selama 16 kali tatap muka, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang hukum pidana umum. Untuk materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami definisi hukum pidana umum, pengaturan dan tujuan, ruang lingkup, jenis-jenis tindak pidana, dan subjek dan objek tindak pidana umum secara menyeluruh. Pada pertemuan kedua, kita bahas mengenai hukum pidana khusus. Mahasiswa diharapkan memahami tentang definisi hukum pidana khusus, pengaturan hukum pidana khusus, kemudian ruang lingkup hukum pidana khusus, dan perbedaan antara pidana umum dan pidana khusus. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tindak pidana narkotika. Untuk materi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami definisi dan dasar hukum narkotika, kemudian delik narkotika dalam Undang-Undang Pidana Khusus, kemudian dampak penyalahgunaan narkotika, dan lembaga penegakan hukum. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas tindak pidana korupsi. Mahasiswa diharapkan dapat memahami definisi dan dasar hukum tindak pidana korupsi, kemudian hukum pidana material dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian hukum pidana formil dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan yang terakhir, lembaga penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas tindak pidana korporasi. Diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang definisi dan dasar hukum tindak pidana korporasi, kemudian perumusan subjek tindak pidana korporasi, dan yang terakhir, tentang teori pertanggungjawaban pidana tindak pidana korporasi. Pada pertemuan ke-6, kita bahas tindak pidana perbankan. Diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang definisi dan dasar hukum tindak pidana perbankan, ruang lingkup tindak pidana perbankan, jenis-jenis bank, dan jenis-jenis tindak pidana perbankan. Pada pertemuan ke-7, kita akan membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Diharapkan mahasiswa dapat memahami definisi tindak pidana pencucian uang, dasar hukum tindak pidana pencucian uang, modus operandi tindak pidana pencucian uang, lembaga pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan pada pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester dengan dua cara, online dan offline. Baik, untuk pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15 akan disampaikan oleh tim saya. Pertemuan ke-9, tindak pidana hak asasi manusia,
mahasiswa diharapkan memahami tentang definisi hukum hak asasi manusia, kemudian dasar hukum tindak pidana hak asasi manusia, dan yang terakhir, pengaturan pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Kemudian pertemuan ke-10, tindak pidana terorisme. Mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang definisi dan dasar hukum terorisme, karakteristik dan bentuk tindak pidana terorisme, pengaturan tindak pidana terorisme di Indonesia, dan yang terakhir tentang pengaturan tindak pidana terorisme internasional. Pada pertemuan ke-11, kita bahas materi tentang tindak pidana anak. Di dalam hal ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang definisi dan dasar hukum tindak pidana anak, ruang lingkup tindak pidana anak, dan sistem peradilan pidana anak. Pada pertemuan ke-12, kita bahas tentang tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami definisi dan dasar hukum tindak pidana perdagangan orang, ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang, modus operandi tindak pidana perdagangan orang, dan yang terakhir tentang penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Pertemuan ke-13, kita bahas tentang tindak pidana mayantara. Dalam hal ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang definisi dan ruang lingkup pidana mayantara, kemudian perkembangan regulasi nasional dan internasional berkenaan tentang tindak pidana mayantara, kemudian yang terakhir memahami pengaturannya secara yuridik tindak pidana cyber. Pada pertemuan ke-14, kita bahas tindak pidana hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan memahami tentang penegakan hukum pidana pada hak cipta, hak merek, hak paten, hak rahasia dagang, hak desain industri, dan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Pada pertemuan ke-15, kita akan membahas tentang tindak pidana perpajakan. Dalam hal ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang pengertian pajak, karakteristik tindak pidana pajak, subjek tindak pidana pajak, dan yang terakhir, penegakan hukum pidana pajak. Baik, untuk pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-16, kita akan melaksanakan ujian akhir semester yang akan kita lakukan dengan dua cara, online dan offline. Baiklah, berikut rencana pembelajaran semester yang sudah kami sampaikan. Semoga mahasiswa dapat mengikuti materi dengan baik dan dapat memahami semua materi yang akan kita sajikan. Selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.